Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Rohma Yudiarti, NPM saya 2023 145 734. Saya dari kelas terbang. Selanjutnya, Nama saya Nia Safitri, NPM saya 2023 145 00024 dari kelas XA. selanjutnya Saya Marjana dengan NPM 2023 145 0019 dari kelas XA. di sini kami akan membahas mengenai konsep pemasaran. Di situ kami akan menjelaskan mengenai definisi pemasaran, strategi pemasaran, dan taktik pemasaran. Ini adalah tugas kami dalam mata kuliah manajemen bisnis. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Jenis-jenis pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu iklan. Jenis pemasaran yang paling umum dan paling mudah ditemui itu adalah iklan. Iklan adalah strategi pemasaran berbayar yang menggunakan beragam media meliputi televisi, surat kabar, radio, media daring, hingga billboard. Billboard yang seperti dipasang di jalan-jalan gitu loh. Kemudian yang kedua adalah internet. Pemasaran via internet mulai populer sejak era digital. Biasanya pemasaran ini dilakukan dengan beriklan melalui website, mesin pencari, media online, hingga media sosial. Jenis pemasaran yang ketiga adalah MLM, pemasaran dengan menjaring konsumen dari penjualan langsung, dan biasanya menerapkan sistem berjenjang. Seringkali metode MLM tak hanya menjual, namun juga seringkali merekrut orangnya menjadi tenaga pemasarnya. Jenis pemasaran yang keempat adalah dengan branding. Branding adalah metode untuk mengenalkan produk lebih dikenal masyarakat. Sebagai calon konsumen, branding bisa dilakukan dengan beragam cara, seperti menjaga kualitas, pelayanan pasca penjualan, hingga dengan membuat logo. Fungsi pemasaran. Yang pertama, ada peningkatan penjualan, yaitu meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa yang terjual. Yang kedua, pengenalan produk, yaitu pengenalan produk menjadi salah satu fungsi dari pemasaran. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, riset. Fungsi pemasaran salah satunya terkait dengan riset. Dengan adanya riset, maka bisa diketahui secara detail target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang diminati konsumen. Yang keempat yaitu kepuasan konsumen. Strategi pemasaran tidak cukup dengan membuat produk berkualitas saja, tetapi juga terkait kepuasan konsumen, karena kepuasan konsumen akan menjadikan penjualan produk di masa mendatang lebih tumbuh. Tenaga pemasaran. 1. Sebagai pihak yang pertama kali memperkenalkan produk atau jasa yang dimiliki perusahaan kepada calon konsumen, terutama pada produk-produk baru sehingga membutuhkan banyak promosi. 2. Bertugas sebagai pihak yang menjualkan produk perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan bisa memperoleh keuntungan dari setiap produk yang dijual. 3. Bertugas guna mencari informasi dan menyampaikannya kepada perusahaan terkait kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang dijual. 4. Bertugas menjadi penghubung antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. 5. Punya tugas menjalin hubungan baik dengan konsumen. Sekarang pembahasan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah seperangkat langkah bisnis yang telah digabungkan pada tingkat presentasi produk untuk menarik konsumen sehingga konsumen tersebut mau membeli sebuah produk. Tidak hanya menarik konsumen untuk memasukkan produk ke dalam keranjang,
Strategi pemasaran juga memastikan pembeli mengenal produk yang ditawarkan, memverifikasi dan mengulangi pembelian produk tersebut. Tetapi, bagaimana seorang pemula harus memulai? Berikut adalah beberapa tips strategi marketing untuk pemula. Target pasar dan segmentasi. Yang pertama, ada analisis pasar, yaitu mengumpulkan informasi tentang pasar, pesaing, dan calon pelanggan. Yang kedua, penentuan target pasar, yaitu membuat penilaian yang tepat tentang karakteristik calon pelanggan. Yang ketiga, segmentasi pasar. Mendefinisikan segmen pasar yang berbeda dan menyesuaikan produk atau jasa ke dalam segmen tersebut. Komponen pemasaran yaitu ada produk, merek, harga, promosi. Promosi produk atau jasa terbagi menjadi 4 elemen. Promosi secara fisik, yaitu promosi yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti misalnya pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Yang kedua, membuka pre-order dan memberikan merchandise. Teknik ini sudah dilakukan oleh banyak penjual. Biasanya yang seperti produk makanan dan minuman yang memang mempunyai masa kadaluarsa. Yang ketiga, promosi melalui media tradisional. Melalui media tradisional ini seperti misalnya via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Dan media elektronik seperti radio, televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame atau papan billboard. Yang keempat, promosi melalui media digital. Media digital ini mencakup seperti media internet dan sosial media atau jejaring sosial yang ada di Facebook, Instagram, seperti itu. Pengenalan merek. Yang pertama yaitu merek yang konsisten. Menjaga konsistensi brand di semua media yang digunakan. Yang kedua, pedoman merek. Seperangkat aturan yang dapat menciptakan citra dan suara yang konsisten untuk organisasi atau bisnis. Yang ketiga, proposisi penjualan unik, yaitu suatu nilai unik yang diciptakan oleh sebuah brand untuk target pasarnya. Yang keempat, kesetiaan pelanggan, yaitu membangun loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang positif dan memberikan nilai. Penentuan harga. Penetapan harga dengan metode cost plus, pesaing sebanding atau skimming. Menentukan tujuan harga, perencanaan laba, pangsa pasar atau status. Penyesuaian harga. Penyesuaian harga untuk menghadapi persaingan. Taktik pemasaran dan pelaksanaannya terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu taktik promosi, mempromosikan produk atau jasa melalui iklan, promosi penjualan, maupun program loyalitas, dan lain-lain. Yang kedua, taktik praktis, mengalokasikan sumber daya, menentukan jadwal, dan mengelola proyek pemasaran. Yang ketiga adalah taktik terpadu, mengintegrasikan semua taktik pemasaran yang berkaitan menjadi satu kesatuan. Taktik pemasaran. Yang pertama, ada pemasaran langsung. Pemasaran ini dilakukan secara langsung, yang artinya penjual memasarkan produknya kepada pelanggan yang telah ditargetkan sebelumnya. Cara ini biasanya dilakukan dari pintu ke pintu atau door to door dengan memanfaatkan kemampuan persuasif yang dimiliki oleh distributornya. Yang kedua, ada komunikasi. Pemasaran ini dilakukan dengan memanfaatkan komunitas yang telah terbentuk atau full model, baik dalam dunia virtual maupun dunia maya. Hal yang memiliki potensi dan perlu dilanjutkan adalah dengan membangun suatu komunitas untuk memberi kemudahan dalam berbagai informasi. Yang ketiga, ada klarifikasi. Pemasaran ini
dilakukan dengan memposisikan tujuan dalam persepsi masing-masing target pasar, dengan menonjolkan fungsi dan manfaat yang dapat diberikan oleh suatu produk, yakni dengan metode who for and what for. Taktik pemasaran. 4. Pemasaran internet atau internet marketing. Pemasaran ini dilakukan dengan mengandalkan internet dalam mempromosikan produk yang akan didistribusikan. Pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan media-media sosial. 5. Segmentasi pasar. Taktik pemasaran yang dilakukan dengan melakukan pengelompokan pasar di dalam beberapa segmen. 6. Titik pembelian atau point of purchase. Taktik pemasaran ini dilakukan dengan menempatkan material pemasaran atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Tujuan promosi jangka panjang menurut David Eker. Dalam manajemen ekuitas merek, tujuan promosi dapat bersifat jangka panjang. Ini karena promosi dapat membuat konsumen menjadi setia dan loyal terhadap suatu produk atau jasa. Promosi diharapkan mampu menguatkan asosiasi dan kesadaran merek. Tujuan promosi yang tak kalah penting adalah loyalitas merek. Promosi juga bertujuan memberi kesan kualitas yang diinginkan. Menurut Philip Kotler pada tahun 2007, mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan, serta inginkan lewat menciptakan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Secara keseluruhan, pemasaran produk merupakan suatu upaya yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya ke pasar. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus memahami strategi pemasaran produk yang tepat. Dengan memahami konsep dasar pemasaran produk dan menggunakan teknik pemasaran yang efektif, perusahaan dapat menciptakan brand awareness yang kuat dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan penjualan dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Hal lain, dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih baik dan menawarkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Oleh karena itu, pemasaran produk menjadi faktor kunci dalam kesuksesan bisnis dan harus dikelola dengan baik serta sebaiknya terus-menerus ditingkatkan. Sekian video pembahasan materi konsep pemasaran dari kami. Thank you Thank for you for watching, watching, guys. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. ting ting ting. dah.